relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota himpunan A dan himpunan lainnya, sehingga relasi antara himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang berisi pasangan berurut dengan aturan tertentu. Teman-teman tahu nggak nih kalau daerah asal suatu relasi disebut dengan domain, daerah lawan suatu relasi disebut dengan kodomain, dan daerah hasil suatu relasi disebut dengan branch. Nah, ini dia contohnya teman-teman. Teman-teman bisa pahami masing-masing ya dari contoh tersebut. Nah, sekarang kakak jelasin nih apa-apa aja sih yang ada di relasi atau jenis-jenisnya. Nah, umumnya jenis-jenis relasi itu ada 4. Yang pertama ada simetrik, antisimetrik, refleksif, dan transitif. Nah, yang pertama itu ada relasi simetrik. Relasi simetrik ini yaitu anggota A yang berhubungan dengan satu sama lain. Misalnya nih, jika A berhubungan dengan B, B juga berhubungan dengan A. Nah, bisa kita sebut juga sebagai hubungan timbal balik. Nah, ini dia contohnya. Nah, yang kedua ini ada relasi antisimetrik. Relasi antisimetrik ini bisa kita sebut sebagai relasi yang tidak mempunyai timbal balik. Kalau di simetrik tadi kan ada timbal baliknya, kalau di antisimetrik itu tidak ada. Contohnya tuh kayak misalnya A berhubungan dengan B, dan A yang berhubungan dengan B ini hanya satu-satunya saja. Nah, ini contohnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada relasi refleksif. Relasi refleksif ini yaitu setiap elemen A berhubungan dengan dirinya sendiri nih. Contohnya kayak A, B, B. Nah, bisa kakak kasih lihat nih contohnya, ini dia. Nah, yang terakhir ini ada relasi transitif. Relasi transitif ini lumayan rumit, tapi semoga bisa dipahami ya. Nah, misalnya contohnya seperti A berhubungan dengan B berhubungan dengan C, maka hasilnya itu A berhubungan dengan C. Untuk lebih dipahami, kakak kasih contoh lihat ya. Nah, jadi itu dia tadi teman-teman pengertian dari relasi. Kita juga udah siapin narasumber untuk kita tanya-tanya tentang matematika, terutama materi dari relasi. Mari kita ke narasumbernya langsung. Ikutin terus ya. Nama adik siapa kalau boleh tahu? Delvi kak, Kelas? kelas 8. Asal sekolah mana Delvi? Alwaslia kak. Delvi suka matematika nggak? Lumayan kak. Lumayan. Kakak boleh nanya-nanya nggak tentang pelajaran relasi? Boleh kak. Guru Delvi tuh kalau mengajar menggunakan media apa kalau boleh tahu? Media penjelasan dan media buku kak. Juga memperlihatkan video. Oh. Delvi pernah nggak mendengar materi relasi? Pernah kak. Menurut Delvi itu materi relasi agak sulit atau gimana? Lumayan sih kak, lumayan sulit. Jadi Delvi tahu nggak sedikit tentang relasi itu apa? Hubungan himpunan A dengan himpunan B. Dalam bentuk apa saja relasi itu disajikan? Grafik dan diagram Venn. Kak. Oke, makasih ya Delvi. Ya kak, sama-sama. Kembali lagi ke narasumber yang kedua. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa, Dek? Wanita Fiza kak. Wanita Fiza, asal sekolah? SMK Kelas? 12. Kelas 12. Apakah Fiza menyukai pelajaran matematika? Lumayan. Lumayan ya. Media apa yang digunakan guru Fiza untuk mengajari siswa-siswanya? Buku sama infokus. Fokus ya. Pernah mendengar materi relasi? Pernah waktu Pernah. Di materi itu merasa ada kesulitan atau gimana? ada di bagian rumus-rumusnya sudah dihafal. Apa yang Fiza ketahui soal tentang terkait materi relasi? Relasi itu kan yang ada domain, kodomain, sama range-nya. Contohnya itu gimana? Contohnya itu relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Di dalam materi relasi itu ada beberapa penyajian. Apa saja yang kamu ketahui dari penyajian relasi itu? Yang saya ketahui dalam penyajian itu ada dalam bentuk diagram sama tabel. Nah, jadi itu yang pendapat dari Fiza terkait relasi. Oke, terima kasih ya Fiza. Siap sama-sama Kak. Hai guys, sekarang kami akan mewawancarai narasumber yang selanjutnya. Ikuti ya. Hai Kak. Hai. Kami di sini mau wawancara Kak, boleh? Boleh. Boleh perkenalkan diri Kakak? Nama saya Inang Deni Pohan.
Sekarang kakak lagi berkegiatan apa? Nggak ada sih, saya kuliah sekarang. Kakak sekarang prodi apa di semester berapa? Saya prodi pendidikan matematika semester 3. Nah, kakak pernah dengar nggak materi tentang relasi? Pernah? Boleh nggak kakak jelasin gimana materi relasi tersebut? Menurut saya pribadi, relasi itu adalah hubungan daerah asal atau domain dengan daerah kawan atau kodomain. Nah, bentuk penyajian apa aja sih yang kakak tahu tentang relasi? Bentuk yang saya ketahui untuk relasi itu dia dengan diagram kartesius dan diagram panah. Boleh nggak kakak kasih tahu gimana sih contoh relasi tersebut? Boleh, contohnya itu misalnya beberapa anak yang gemar menyanyi dan beberapa anak yang gemar membaca. Kenapa bisa disebut relasi? Boleh kasih alasan? Dari dua himpunan itu bisa sama-sama berelasi karena mereka sama-sama memiliki kegemaran. Nah, karena kita sama-sama mahasiswa matematika nih kak, ada nggak sih saran buat adik-adik nih supaya lebih semangat lagi belajar? Ada nih. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, jangan pernah membenci mata pelajaran matematika karena sebenarnya matematika itu merupakan pelajaran yang asik dan menyenangkan. Bahkan, mata pelajaran matematika ini berguna loh di kehidupan sehari-hari bahkan ke masa depan kita nanti. Terima kasih. Nah, itu pendapat dari Kak Aina tentang materi relasi dan saran yang telah diberikan Kak Aina kepada kalian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Kak Aina. Sama-sama. Oke teman-teman, kita masuk ke narasumber selanjutnya. Di sini ada Kak siapa? Silakan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Zahra. Kalau boleh tahu nih, kakak sekarang kegiatannya apa ya? Kuliah kah, kerja atau masih sekolah? Saya sekarang kegiatannya kuliah. Kuliah di mana ya kak? Dan semester berapa atau jurusannya gitu? Saya kuliah di UNSU, jurusan akuntansi syariah, semester 3. Nah, karena kakaknya jurusan akuntansi nih, kita tanya ya, apa kakaknya suka matematika atau enggak? Kakak suka matematika atau enggak? Sedikit suka. Mungkin, dia masih belum pasti, tapi nggak apa-apa. Kakak pernah dengar tentang relasi, apa itu relasi? Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Nah, kakak pernah dengar tentang relasi nggak? Pernah dengar. Jadi menurut pendapat kakak, relasi itu apa sih? Relasi itu hubungan, kayak hubungan gitu kan, setahu saya. Itu kan relasi secara umum. Jadi kalau relasi matematika atau relasi himpunan tuh apa sih? Relasi himpunan itu kan relasi hubungan antara himpunan gitu, bisa 2 atau lebih hubungan. Dari pengertian tadi, menurut pendapat kakak, contoh relasi itu bagaimana? Contoh relasi itu kan kalau misalnya secara umum kan kayak relasi pertemanan, relasi persaudaraan gitu kan. Kalau dalam matematika tuh kan ada contohnya relasi himpunan, ada 2 tuh, yang A dan yang B. Kalau yang A itu anggotanya itu ada 1, 2, 3. Kalau yang B itu kan anggotanya itu ada 2, 4, dan 6. Nah, A dan B ini tuh saling berhubungan gitu, mempunyai faktor A, mempunyai faktor dengan B. Nah, jadi itu tadi dia pendapat Kak Zahra tentang relasi. Mari kita tanya saran dan motivasi dari Kak Zahra untuk teman-teman yang menurut pandangan mereka matematika itu ilmu yang menyeramkan. Jadi gimana Kak pendapat kakak atau motivasi kepada teman-teman supaya nggak memandang matematika itu ilmu yang sangat-sangat menyeramkan? Mungkin matematika itu masih banyak yang menganggap bahwa ilmu yang sulit, tapi ya emang beneran sulit. Cuman ya kalau bagi saya paham-pahami aja lah gitu. Walaupun mungkin susah untuk memahaminya, cuman kalau saya kan ada sangkut pautnya dengan akuntansi, jadi ya cuma paham gitu aja, nggak lebih. Oke, terima kasih Kak Zahra atas pendapatnya. Oke teman-teman, jangan menganggap matematika itu ilmu yang menyeramkan, karena ada dosen saya juga yang bilang matematika itu jangan hanya berpatokan pada rumus, tapi juga harus dipahami polanya. Karena kalau berpatokan hanya kepada rumus, kalian juga akan kesulitan. Baik, terima kasih Kak Zahra. Sama-sama.